cepat mulai Ren. Siap senior. Halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi di kanal Sigma-P, Policy Research and Data Analysis. Saya Muhammad Islam, peneliti Sigma-P. Hari ini kita akan membahas soal yang belum lama ini tengah ramai dibicarakan, yaitu tentang utang pemerintah yang jumlahnya sudah melebihi 7.000 triliun. Angka ini memang bukan angka yang bisa dibilang sedikit, gitu ya. Tetapi kita juga coba melihat ini dari sisi yang lebih objektif. Artinya, hutang itu tidak bertambah sendiri, tetapi juga dibarengi dengan pembangunan seperti infrastruktur yang juga ikut meningkat. Seperti misalnya rasio elektrifikasi kita yang sudah mencapai 99,4%, kemudian juga pembangunan palaparing yang sudah terjadi, kemudian juga ribuan kilometer jalan tol dan juga jalan non-tol yang selama ini mempersingkat waktu tempuh kita, itu juga salah satu yang ikut tumbuh bersamaan dengan hutang yang juga meningkat. Tetapi apakah pembangunan infrastruktur itu sudah bisa meng-cover penambahan hutang? Tentu belum, karena infrastruktur tidak bisa kita rasakan manfaatnya apabila sektor lainnya tidak bisa bergerak. Itu sebabnya incremental capital atau ICOR yang biasa kita hitung, Indonesia cukup tinggi di tahun 2019, angkanya 6,8. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang angkanya 5,4, dibandingkan dengan India, atau bahkan dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Artinya kita masih memiliki persoalan tentang pemanfaatan infrastruktur yang ada saat ini, gitu ya. Itu menurut saya yang menyebabkan ICOR kita tinggi, karena pembangunan infrastrukturnya cukup besar, tetapi ekonominya belum tumbuh secepat dengan investasi yang kita lakukan, gitu. Oleh karena itu, PR untuk pemerintahan Pak Jokowi, khususnya di periode kedua ini, yaitu bagaimana memunculkan manfaat ekonomi yang dari infrastruktur yang telah dibangun di periode sebelumnya. Di Sentul ketika beliau tengah berkampanye menuju pemilihan presiden yang kedua, beliau juga mengangkat soal isu peningkatan sumber daya manusia atau kualitas manusia yang akan menjadi prioritas di periode kedua ini. Hal itu sudah cukup tepat, walaupun pembangunan manusia itu juga nggak bisa kita rasakan dalam waktu sekejap. Manfaatnya baru akan terasa nanti mungkin sekitar 5 tahun lagi. Tetapi dari sisi strategi itu bisa dikatakan bahwa strateginya cukup berkesinambungan. Nah, kembali lagi ke ICOR, ini terjadi gitu ya ketika sektoral ini bekerjanya sendiri-sendiri. Ketika katakanlah Kementerian PU bekerja sangat cepat tetapi tidak diikuti oleh kecepatan dari Kementerian Perindustrian misalnya. Sehingga infrastrukturnya cepat tetapi industri yang memanfaatkannya ini tumbuhnya masih lambat, tidak secepat dari pembangunan infrastruktur. Ini hal-hal seperti ini akan terus menjadi problematika tersendiri dan hal ini harus segera dibenahi. Jadi, bagaimanapun hutang 7.000 triliun itu harus dibayar dari perolehan penerimaan negara. Penerimaannya selain dari pajak, kemudian dari PNBP, yang itu hanya bisa diperoleh pemerintah ketika ekonomi ini bergerak. Ini menjadi tantangan bagaimana caranya infrastruktur itu dapat mempercepat pergerakan ekonomi. Itu satu-satunya cara agar satu, hutang dapat dibayar, ICOR kita dapat menurun, dan kemudian pembangunan ini tidak bisa berhenti karena ketidakyakinan investor terhadap pemanfaatan dari investasi yang sudah dilakukan selama ini. Pandemi yang terjadi itu dampaknya memang tidak bisa kita kesampingkan dari lambatnya kemajuan ekonomi dibandingkan dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tetapi pandemi ini juga tidak bisa kita jadikan
satu-satunya kambing hitam yang menyebabkan hal ini tidak bisa berjalan gitu. Ada beberapa kendala seperti kendala birokrasi ataupun juga koordinasi yang selama ini masih menjadi hal-hal bisa dikatakan permasalahan klasik yang kita hadapi. Untuk itu, tugas pemerintah saat ini tidak mudah, apalagi beberapa hari belakangan ini kita juga dihadapkan dengan permasalahan kelangkaan minyak goreng, kemudian juga yang semuanya nanti akan berimplikasi terhadap stabilitas sosial maupun stabilitas politik. Nah, hal ini harus diredam gitu agar ekonomi kita bisa bergerak lebih cepat dan pembangunan ini juga tidak berhenti sampai di sini. Beberapa perubahan struktural sudah dilakukan. Salah satunya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimanapun niatnya kita lihat cukup baik, menyederhanakan perizinan, mempermudah birokrasi yang selama ini selalu dianggap sangat rumit gitu ya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita memiliki harapan beberapa permasalahan kerumitan ini bisa diselesaikan dan mengundang investasi banyak masuk. Tetapi jangan dilupa juga bahwa berbagai sektor, berbagai ketimpangan yang ada saat ini itu juga memiliki kepentingan yang cukup jauh dari masyarakat atau industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Itu tentu masing-masing memiliki kepentingan yang cukup berbeda. Sehingga bagaimana kita memeratakan hasil dari pembangunan ini agar bisa dirasakan dan bisa mendorong kita tumbuh bersama, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Ekonomi didorong tumbuh, pemerataan antara Jawa dan luar Jawa itu juga harus lebih kita prioritaskan, sehingga ekonomi tumbuh sehat, infrastruktur termanfaatkan, dan hutang tidak tersia-siakan. Saya rasa sementara itu yang bisa kita bahas dan kita diskusikan. Sampai bertemu di topik berikutnya. Saya Muhammad Islam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.